Ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Nah, kita akan mempelajari cerita fiksi dan non-fiksi, kemudian sinonim dan antonim, dan juga nanti pengembangannya ada homonim, homofon, dan juga homograf. Mari kita cermati satu persatu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kemarin kita sudah belajar pengertian fiksi dan non-fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disering disingkat dengan KBBI, cerita fiksi adalah karangan rekaan yang diciptakan berdasarkan khayalan pengarangnya. Jadi nggak benar-benar nyata. Kemudian yang kedua, cerita non-fiksi. Ialah karya seni yang sifatnya faktual, sehingga di dalamnya mengandung kejadian-kejadian yang nyata. Nah, ciri-ciri dari cerita fiksi itu sendiri, yang pertama adalah bersifat imajinatif atau rekaan. Kemudian, seperti sudah dijelaskan kemarin, selalu ada jalan ceritanya ditata secara kronologis urutan waktu, ya. Yang ketiga, memiliki unsur cerita. Kemudian, ciri yang keempat, tidak terpaku oleh aturan yang sistematis. Nggak ada aturannya. Kemudian yang kelima, penggunaan bahasanya konotatif, bukan arti yang sebenarnya. Nah, contoh dari cerita fiksi, ini antara lain cerpen, cerita pendek, cerbung, cerita bersambung, dongeng, fabel, novel, film, dan juga sinetron yang sering kita lihat di televisi. Ya. Nah, sedangkan cerita non-fiksi ini memiliki ciri-ciri antara lain karena karangannya dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jalan ceritanya tidak ditata secara kronologis, mengalir, ya. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan kemarin, itu tidak memiliki unsur cerita. Berikutnya adalah terpaku oleh aturan yang sistematis. Nah, misalnya contoh daftar riwayat hidup, ya, ada formatnya. Begitu juga misalnya laporan hasil pengamatan, ada formatnya. Nah, berikutnya adalah penggunaan bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang bermakna denotatif atau yang memiliki arti sebenarnya. Nah, contoh dari cerita non-fiksi ini adalah biografi, autobiografi, literatur, sejarah, daftar riwayat hidup, kemudian laporan lembar pengamatan, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian sinonim, antonim, dan pengembangannya homonim, homofon, dan juga homograf. Apa itu dari masing-masing? Mari kita cermati bersama. Yang pertama, sinonim itu biasa juga disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Kata yang sama, ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, begitu juga antonim. Antonim biasa dinamakan juga dengan lawan kata. Nah, sedangkan homonim ini merupakan suatu kata yang mempunyai arti yang berbeda, tetapi lafal atau ejaannya sama. Nah, apabila lafalnya sama, ini disebut dengan homofon. Sedangkan apabila yang sama adalah ejaannya, maka disebut dengan homograf. Oke, kita lihat contoh-contoh dari pengertian dari masing-masing. Sinonim, banyak sekali contohnya. Ya, bisa kalian cermati sendiri. Kemudian antonim, silahkan dicermati. Nah, di sini Lili tidak memberikan contoh pada homonim maupun homofon maupun homograf. Kenapa nggak diberi contoh? Ya, nanti di kelas selanjutnya kita akan mempelajari dari masing-masing ini. Karena ini hanya merupakan pengenalan bahwa sinonim antonim itu bisa dikembangkan dengan homonim,
homofon, dan homograf. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, selamat belajar. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.